Damai sejahtera, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Marlin Baok, mahasiswa PPG periode 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan NIM 2025000 11236. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Rencana Karir Masa Depan, kelas 12 di SMA Negeri 1 Taibenu, Kabupaten Kupang. Dan terima kasih, Shalom. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Farel. Silahkan masuk. Mari. Silahkan duduk, Farel. Siap, terima kasih, Bu. Terima kasih, Farel, sudah datang ke ruang BK. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, Farel. Dari pagi belajar apa saja, Farel? Belajar fisika, Bu. Belajar fisika dengan Pak Frans. Ya. Gimana perasaannya? Perasaan hari ini senang, Bu. Senang. Baik, Farel. Hari ini kita akan menggunakan konseling individual. Farel, sebelum kita masuk ke bimbingan konseling individual hari ini, kita awali dengan doa. Baik, Farel, kita berdoa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Baik, Farel, sebelum kita masuk ke konseling, dia mau tahu tentang tujuan konseling itu untuk apa? Ya. Tujuan konseling itu yang pertama adalah untuk merubah perilaku. Tentunya dari perilaku yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua adalah membantu Farel untuk memahami diri sendiri. Farel itu siapa sih? Begitu. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi diri. Yang keempat, mampu membuat keputusan yang sehat. Terus setelah membuat keputusan yang sehat, Farel bisa mandiri dan bisa produktif. Paham ya, Farel? Tujuan konseling individual. Ya. Ini sebelum berbicara lebih lanjut, Farel tanya apa itu konseling individual? Iya. Konseling individual itu adalah bentuk konseling yang dilakukan hanya ada konselor dan konseling, hanya ada 2 orang saja di dalam ruangan, dilakukan secara tertutup. Mereka membicarakan tentang hal-hal pribadi yang hanya diketahui oleh Farel dengan gurunya atau si konselor. Itu yang disebut dengan konseling individual. Paham ya, Farel? Jadi sekali lagi percakapan antara 2 orang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa dan mencari solusi bersama. Ya, Farel, ya? Itu yang disebut konseling individual. Jadi konseling individual itu hanya dilakukan oleh 2 orang, 4 mata saja, tanpa orang lain terlibat. Paham ya, Farel? Ya, Farel, sebelum kita masuk dalam konseling, ini kita sepakat dulu tentang waktu. Waktu konseling saat ini adalah kita menggunakan waktu 45 menit. Siap ya, Farel? Siap. Baik, Farel. Sebelum kita melangkah lagi ke konseling selanjutnya, Ibu menyampaikan tentang asas-asas konseling. Asas-asas konseling itu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Bahwa Farel kesini, Farel percaya Ibu bahwa Ibu bisa menjaga masalah keluarga Farel. Mau masalah sosial, mau masalah belajar, mau masalah pribadi, tentang hubungan percintaan, apapun yang Farel ceritakan, itu Ibu bisa jamin kerahasiaan. Yang penting Farel mau berani jujur, berani ngomong, Ibu bisa jamin kerahasiaannya. Yang kedua adalah asas ini terbuka. Kalau Farel terbuka, ngomong jujur, terbuka, Ibu bisa membantu Farel untuk bisa mencari solusi dan menyelesaikan masalah.
Yang berikutnya asas sukarela. Bahwa Farel ke ruang konseling hari ini adalah memang Farel mau, tidak dipaksakan oleh pihak lain. Paham ya Farel? Paham. Oke, baik. Ini Farel yakin betul bahwa rahasianya Farel ibu bisa pegang, bisa simpan sendiri? Iya, iya. Yakin? Nah, baik Farel, kita harus komitmen sama-sama bahwa Farel dan ibu harus mengikuti konseling ini dari awal sampai akhir dengan baik secara profesional. Bisa ya Farel ya? Bisa. Nah, oke. Sampai di sini Farel paham? Paham. Oke. Baik, Farel, ibu pengen tahu kira-kira alasan-alasan apa yang membuat Farel itu sering bolos. Silakan Farel. Oke. Alasan yang pertama itu ngantuk, terus malas, bosan. Ya. Iya, kenapa kamu ngantuk Farel? Itu ibu alasannya untuk ngantuk itu karena malam Farel keseringan main game jadi tidurnya latih. Terus untuk malas mungkin kayak bosan di dalam kelas, gurunya tidak suka dengan gaya belajarnya begitu. Makanya saya keseringan bolos. Jadi senang di luar. Jadi Farel sering bolos itu karena alasan yang pertama adalah main game. Main game. Bolos karena main game. Yang kedua, bosan dengan guru mapel. dengan guru mapel. Coba lebih to the point lagi. Ini bosan dengan guru mapel seperti apa sih rasa bosan yang kamu hadapi? Ya mungkin gurunya terlalu catat saja, iya, tulis monoton saja. dicatat ya itu. Terus penjelasannya sedikit tapi penjelasannya juga tidak masuk di otak sebenarnya. Farel lebih pilih untuk di luar saja. Ada alasan lain Farel? Alasan lain terpengaruh juga dari teman-teman luar ini. Iya. Teman-teman yang mengajak kamu bolos itu anak sekolah atau anak yang tidak sekolah? Ada anak sekolah dan ada anak yang tidak sekolah. Teman bukan anak sekolah. Anak sekolah. Terus anak sekolah. Tapi yang lebih banyak mengajak kamu bolos itu anak sekolah atau anak yang tidak sekolah? Tidak sekolah ini. Tidak sekolah. Iya. Selain main game, selain bosan, apalagi Farel? Ngantuk tadi. Ngantuk ya. Iya. Ngantuk karena main game Iya. berarti. Ngantuk karena main game, terus main game dari sampai subuh, Iya, iya. bangunnya terlambat, sampai sekolah Ngantuk mengantuk. jadi pilih untuk bolos. Pilih Tidak untuk bisa bolos. bisa. Pilih untuk bolos. Saat bolos ini kamu langsung pulang ke rumah atau masih jalan-jalan? Itu ada dua hal ibu. Kalau ngantuk berarti langsung pulang ke rumah, tapi kalau masih fresh, masih belum ngantuk itu ibu masih jalan-jalan dulu. Keliling-keliling baru pulang. Ngantuk langsung pulang ke Iya. rumah, pulang ke rumah tidur. Iya. Kalau bosan saja berarti mau jalan-jalan. Iya mau jalan. Bosan berarti Farel mau pilih untuk pesiar, Iya. jalan-jalan. Oke. Ini Farel mau tanya kira-kira bolos dapat apa sih? Dapat senang ibu. Nah, bolos senang. Iya. Ibu. Nah, kalau bolos senang. Iya. Kesenangan yang Farel dapat itu seperti apa? Terus jalan-jalan itu bisa lihat-lihat pemandangan, gitu. Iya. Bisa fresh di situ, nyaman di situ. Happy. Iya. Saat bolos itu saat bolos dan jalan-jalan itu kamu pakai baju seragam atau pakai baju bebas? Pakai baju seragam. Kalau pakai baju dalam berarti pakai baju seragam, celana seragam dengan sepatu. Tapi kalau tidak pakai baju lapis itu berarti pakai baju seragam. Baju seragam. Oke, baik. Ini selain jalan-jalan, kegiatan apa lagi yang kamu lakukan saat bolos? Main game lagi? Iya. Nongkrong, main game. Iya, sambil main game. Ya. Tidak pergi ke rumah pacar? Tidak. Atau tidak? Iya. Oke. Baik Farel,
Ini yang Farel dapatkan ketika Farel bolos itu apa? Yang tadi saya Farel juga bilang itu kesenangan. Senang, Iya. puas. Iya, puas. Ada rasa kepuasan kalau Farel bolos. Iya. Bolos Farel puas. Oh. Farel tahu tidak kerugiannya ketika Farel bolos, tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tapi memilih bolos. Kira-kira dampak negatifnya apa? Farel tahu. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama itu rugi mata pelajaran juga. Ya, ya. Terus itu berdampak juga pada orang tua ibu kalau keseringan bolos terus mungkin guru tahu seperti ada baiknya ada bimbingan konseling seperti ini bisa panggil siswa yang bermasalah di dinasihati ibu mungkin setelah itu kalau ada perubahan berarti tidak panggil orang tuanya kalau ada perubahan mungkin ada ya tidak ada perubahan panggil orang tuanya ibu. Maka dari itu Farel itu salah satu poin yang dampak negatifnya itu juga bisa berdampak pada orang tua dan yang terakhir itu untuk masa depan. Farel tahu Yeah. bahwa kalau sering-sering bolos itu berarti Farel merugikan ketinggalan mata pelajaran. Ya, kalau setiap hari bolos akan ketinggalan mata pelajaran. Bukan hanya satu mata pelajaran karena dalam satu hari itu sekitar 6 sampai 7 mata pelajaran. Kalau Farel bolosnya dari tadi, ruginya banyak sekali Farel. Ya, dan ketinggalan. Dan bebannya makin banyak karena PR, tugas, catatan makin banyak. Nanti Farelnya akan pusing sendiri kan. Betul kan Farel? Betul. Oh, iya. Farel, kira-kira ini dampak negatif apa lagi yang Farel dapat? Mungkin bisa dari awal yang tidak tahu merokok bisa merokok, terus miras. Merokok. Iya, karena temannya Farel tadi kan banyak orang luar. Iya, Anak-anak yang tidak sekolah, Iya. anak-anak yang tidak sekolah dan kebiasaannya sudah tidak kebiasaan merokok, miras. Akhirnya Farel juga ikut-ikutan Iya. karena terpengaruh sama Terpengaruh sama orang. orang-orang atau teman-teman yang tidak sekolah Iya. tadi. Oke. Bolos, sering merokok dan miras. Ini Farel, ternyata dampak negatif dari bolos itu banyak sekali Farel. Ketinggalan mata pelajaran, dampak lagi dapat lagi pengaruh negatif lebih parah lagi yaitu merokok dan miras. Terus ketergantungan dengan game kan? Iya. Kalau sudah ketergantungan dengan game ini bahaya. Iya. Dampaknya juga sudah membuat motivasi belajar Farel akan menurun karena sudah ketergantungan dengan game. Ya Farel ya? Iya. Oke. Baik, Farel, kira-kira ada untungnya tidak saat bolos? Tadi kan sudah dampak negatifnya. Iya. Sekarang dampak positifnya apa dari bolos? Dari bolos itu. Saya pikir tidak ada ya. Iya. Tapi ada satu mungkin kepuasan diri sendiri. Kepuasan diri sendiri. Iya. Kepuasan diri sendiri. Tapi kepuasan diri sendiri itu hanya sebentar saja. Iya, sesaat saja. Ya. Kepuasan hanya sesaat saja. Tapi Farel rugi untuk kedepannya, Iya. untuk masa depannya Farel itu harus pikirkan bahwa dampak dari bolos itu dampaknya itu luar biasa. Iya. Ya Farel ya. Iya. Yang berikutnya Farel, ini pernah tidak ketika teman-teman mengajak Farel untuk bolos pernah menolak? Setelah sekian lama mungkin ada satu kali tolak. Satu kali. Iya. Satu kali tolak. Kira-kira alasannya apa? Itu karena ada ujian ibu, makanya harus. Ujian. Iya. Ujian makanya Farel menolak untuk bolos. Iya, tidak bolos. Tidak bolos. Kalau tidak ikut ujian tidak naik. Kalau tidak ikut ujian berarti harus ujian susulan. Dan sendiri lagi. Farel, Ibu mau menjelaskan bahwa ini dampak dari bolos itu terlalu besar sekali seperti yang Farel sebutkan tadi. Iya. Dampak dari bolos ketinggalan materi. Yang berikutnya dampak dari bolos juga Farel banyak waktu banyak yang sia-sia. Yang berikutnya dampak dari bolos juga membuat Farel kebiasaan baik dari kebiasaan baik menjadi kebiasaan yang tidak baik. Karena teman-temannya Farel dari di luar setelah bolos itu adalah teman-teman yang tidak sekolah. Kalau namanya teman-teman yang tidak sekolah itu
itu mempengaruhi Farel untuk melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Seperti tadi Farel sudah sebutkan, main game, merokok, dan miras. Farel kalau bisa jujur, sudah berapa kali merokok Farel? Sekitaran 5 kali. 5 kali merokok. 5 kali merokok. Kalau miras? Miras baru 1 kali. Miras 1 kali. Itu karena terpaksa ya. 1 kali karena terpaksa. Merokok rasanya bagaimana merokok? Misalnya enak. Enaknya hanya sesaat, Iya. asap ngebul. Iya. Setelah itu nikmatnya selesai. Iya. Iya. Minum miras itu bermerek apa, atau tuak mungkin, laru mungkin? Itu pakai biasa orang bilang moke. Oke, minum oke. Mabuk sampai mabuk? Iya. Sampai mabuk. Iya. Sampai mabuk. Apa yang Farel rasakan ketika mabuk miras? Itu tidak sadar sih. Tidak sadar. Iya. Ternyata sudah sejauh ini ya Farel, tindakan Farel setelah bolos. Sikap Farel atau tindakan Farel yang lakukan setelah bolos. Farel sadar kalau dampak dari bolos itu sudah besar sekali. Sangat merugikan masa depannya Farel. Iya. Sangat merugikan diri Farel, sangat merugikan masa depannya Farel. Apalagi hanya kalau bolos hanya karena mau jalan-jalan sekedar happy-happy, mungkin lu masih masih berpikir 2 kali untuk tentang konsekuensinya atau hukumannya apa. Tapi ini kalau namanya merokok dan miras, ibu anjurkan sebaiknya segera ditinggalkan. Ya Farel, karena merokok itu kan miras juga akan membunuh organ tubuh di dalam tubuh secara pelan-pelan. Oke, Farel, ini ibu mau tanya karena jujur saja Farel, ibu sudah katakan tadi bahwa dalam konseling itu asas kerahasiaan itu sangat penting. Selain merokok, selain miras, selain mabuk, selain jalan-jalan, kegiatan apa lagi? Mungkin Yang positif selain jalan-jalan. positif. Berkunjung ke tempat-tempat yang baru. Berarti dari sekian masalah yang Farel ketahui ini, dampak dari bolos ini ternyata kebanyakan negatif. Iya. Kebanyakan negatifnya. Oke, baik Farel. Farel kalau seperti ini, kira-kira kamu bisa selesai di sekolah nggak kalau bolos terus? Punya pertanyaan ibu, bisa tidak kamu bisa menyelesaikan sekolahnya di sini kalau bolosnya banyak? Tujuan bolos adalah untuk hal-hal yang negatif. Bisa selesai sekolah nggak? Kalau itu sih tidak. Soalnya banyak hal yang ada jadi agak berat sih menyelesaikan sekolah. Tapi Farel datang sudah jujur dan terbuka dengan ibu. Ibu bersedia untuk bisa membantu Farel. Asalkan Farel mau. Asalkan Farel tidak mau dipaksakan. Ya. Karena Farel sudah sebutkan bahwa dampak negatifnya banyak sekali. Dan hari ini Farel datang ke pemilih untuk yakin bahwa Farel bisa memperbaiki, bisa merubah. Bisa ya Farel? Bisa memperbaiki dari yang bolos, bisa tidak menjadi bolos? Agak berat. Pertama karena sudah keseringan itu. Ya. Sudah sering jadi agak sedikit sulit untuk lupa itu. Terus Mungkin nanti berubah tapi butuh waktu. Ya. terima kasih Farel, ini sudah bersedia untuk merubah kebiasaan buruk tadi. Jadi seperti Farel bilang bahwa tidak mudah, tapi dia yakin Farel bisa. Farel, jadi kalau Farel sudah punya niat untuk merubah, untuk memperbaiki
dari yang bolos menjadi tidak bolos itu sangat mengapresiasi bahwa kenapa Farel harus mau berubah, ya kan? Tiba-tiba kenapa Farel mau berubah? Pasti ada suatu rencana atau tujuan Farel yang belum Farel capai, ya kan? Oke. Ibu mau tanya, kira-kira alasannya kenapa Farel bisa mau memperbaiki? Ya mungkin Farel sudah mulai sadar bahwa yang selama ini Farel lakukan itu salah. Bolos itu salah. Salah. Iya. Bolos itu salah. Dan Farel juga sudah tahu dampak dari bolos kan? Iya. Farel sudah tahu dampak dari bolos itu ternyata sangat merugikan. Paham ya Farel? Iya. Bisa. Oke. Baik Farel, sudah sejauh ini apa namanya sudah tahu ya, sudah tahu tentang manfaat dari konseling individual. Bisa sudah tahu. Agak lega. Ya ada setelah mendengarkan beberapa arahan yang disampaikan terus sudah menyelesaikan. Jadi Ibu mau tegaskan sekali lagi bahwa bolos tidak baik. Kalau bolos tidak baik, dampaknya juga tidak baik. Dampaknya bukan ke siapa-siapa, tapi dampaknya ke diri sendiri. Dan setelah kita mau selingkuh, datang Farel itu pengen merubah. Dan sekalipun tidak semudah memberikan telapak tangan, tapi Ibu yakin Farel bisa. Ibu akan terus menonton Farel untuk bisa mengubah kebiasaan bolos ini menjadi kembali rajin sekolah seperti sedia kala. Waktu kelas 10 rajinnya luar biasa, Farel Ibu salut sekali. Kelas 11 bagus, kelas 12 awal-awal bagus, aktif di pramuka, tapi akhir-akhir ini Farel bisa berubah menjadi anak yang suka bolos. Dan hari ini Farel datang ke sini tujuannya itu bisa merubah yang dari yang bolos menjadi tidak bolos, dari yang tidak baik menjadi baik. Ibu salut banget Farel. Ya Farel ya? Oke. Baik Farel, ini Ibu sangat mengapresiasi kamu untuk kegiatan konseling hari ini. Dan bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti konseling individual hari ini? Perasaan Farel ketika selesai mengikuti konseling individual ini, Farel merasa lega, sedikit lega karena sudah tahu arah jalan yang sebenarnya, dan juga mungkin Farel akan supaya ini menghentikan segala kebiasaan-kebiasaan Farel dan kembali lagi ke jalan yang benar. Baik. Farel, terima kasih banyak untuk waktunya, kesediaannya sudah datang ke ruang BK, dan semoga kedepannya menjadi anak yang lebih baik. Ya Farel ya? Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling hari ini, kita berdoa. Nanti dilihat dulu kurang dari mana.